الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحديث الثامن حديث yang ke-8 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال, diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, berkata Abdullah bin Umar, ata Rasulullah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun, siapa seorang laki-laki, faqala, maka berkata rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni adnabtu damban kabiran, sungguhnya aku yaitu telah berbuat dosa, aku akan dosa kabiran yang besar. Fahalli min taubah, maka apakah yaitu bagiku min taubatin, adapun dari taubah, apakah masih ada jalan untuk bertaubat. Wa qala lahu Rasulullah, maka berkata kepada rajul, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaka walidan, apakah yaitu bagimu adapun dua orang tua, kedua orang tua kamu masih hidup? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, berkata rajul, la, tidak. Qala, berkata Nabi, falaka khalatun, maka apakah yaitu bagimu adapun bibi? Qala, berkata rajul, na'am, ya. Qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabirraha idan, maka berbaktilah kamu kepada bibimu, ay khala, idan, ketika itu. Artinya apabila kedua orang tua kita sudah meninggal, kita banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara cara supaya Allah Subhanahu wa taala mudah mengampuni kita, berbaktilah kita, berbuat baiklah kita kepada bibi kita atau paman kita, khususnya bibi, karena bibi ini bimanzilatil ada di posisinya ibu kita ketika ibu kita sudah meninggal. Sama seperti bapak ada di ketika bapak kita sudah meninggal, maka yang ada di posisi bapak kita adalah paman kita. Jadi subhanallah, Islam sangatlah luas dan sangat menjangkau famili-familinya orang tua kita, yang menjadi sebab orang tua kita bahagia, senang, apakah di waktu mereka masih hidup atau ketika mereka sudah wafat, itu kita lakukan. Apapun yang membuat orang tua kita bahagia dan senang ketika mereka masih hidup, itu juga akan membuat mereka bahagia dan senang apabila kita tetap melakukan perkara-perkara tersebut walaupun mereka sudah meninggal dunia. Di antaranya apabila kita baik kepada saudara-saudara orang tua kita, kepada bibi kita, kepada paman kita, dan famili-famili dekat orang tua kita. Rawahu Ibnu Hibban, berwatkan akan hadis siapa Ibnu Hibban. Wa fi Tirmidzi 'anil Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, al-khalatu bimanzilatil adapun bibi yaitu ada di posisinya ibu. Wa qala, dan berkata At-Tirmidzi, hada haditsun sahih, ini adalah hadis sahih. Fa kama anna al-khalata bimanzilatil maka seperti yang sesungguhnya bibi yaitu ada di posisinya ibu, wa kadzalikal am, dan seperti itu juga paman bimanzilatil ab, yaitu ada di posisinya ayah. Kama jaa fil hadis, seperti yang ada di dalam hadis, innama ammur rajul sinwu abi, pastinya adapun pamannya seorang laki-laki yaitu sinwu abi, pengganti ayahnya rajul. Wa fi Abi Daud, dan disebut di dalam Sunan Abi Daud, anna Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya Rasulullah, kullu sawahibi lahunna kuna, adapun semua sahabat-sahabatku
lahunna yaitu bagi sawahibi kuna, adapun kunyah-kunyah, adapun julukan-julukan. Qala, berkata Nabi SAW, faktani bibnika Abdillah, yakni ibna ukhtiha, maka berkunyahlah kamu, berjuluklah kamu dengan putramu Abdillah, yakni menghendaki Nabi ibna ukhtiha akan putra saudara perempuannya Aisyah, yaitu Siti Asma radhiyallahu taala anhum. Fakanat tukanna bi ummi Abdillah, maka ada Aisyah yaitu dijuluki atau dikunyahi Siti Aisyah dengan Ummi Abdillah. Ini kalau dalam hadis matan merupakan kita berbakti kepada bibi atau paman ketika orang tua kita wafat. Juga ke bawah, seperti misalkan kita punya anak, kita punya kewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak. Juga apabila kita tidak punya anak, kita masih punya ponaan, maka di sini Nabi SAW mengajarkan kepada As-Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mendidik, membesarkan ponaannya, yaitu putra-putra daripada saudara perempuannya Siti Aisyah, yaitu As-Sayyidah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bahkan julukan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu Ummu Abdillah, sedangkan beliau tidak punya putra. Abdullah adalah putra saudara perempuan Siti Aisyah, yaitu Siti Asma. Yang dimaksud di sini Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi Siti Aisyah ketika dipanggil an ummil mukminin as-sayyidah Aisyah ummi Abdillah, Abdullah itu bukan putra aslinya, tapi putra angkatnya, ponaannya yang memang dibesarkan, dididik oleh as-sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.